merasa tidak capek. Karena kalau definisinya capek, biasanya nafas tersengal-sengal, keringat bercucuran, betul? Betul. Nah ini nafas nggak bercucuran, nafas tidak tersengal-sengal, keringat tidak bercucuran. Kita merasa tidak capek. Nah kondisi itu yang membuat para pemanah tidak menyadari kondisi badan. Nah kemudian karena panahan dilakukan berulang-ulang, pelan-pelan dan lain-lain, tidak seperti kita main bola terkilir di sliding lawan, plok patah kaki, gitu kan. Atau latihan bela diri penyok, plok jeruk. Panahan tidak seperti itu. Ada yang pernah tiba-tiba lagi mana, kemudian tangannya terkilir, ada? Ada? Ada tangan yang bilang ada? Ada? Tiba-tiba lagi, waduh, gitu, ada nggak? Kecuali yang busurnya keberatan. Apakah semua pakai busur yang berat? Jadi kita kembali konsep berpikir kita sebagai pelatih. Nah, efeknya adalah panahan itu kalau kita tidak berlatih dengan benar, efeknya baru kita rasakan lama. Ini ada yang memanah setiap hari, seminggu 5 hari memanah terus? Ada? Ada tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hadir 7. Yang hadir berapa orang? Ada yang pemanah weekend? Ada yang sekarang yang baru 1 tahun latihan ada? Yang udah 2 tahun? Ada yang sudah 5 tahun berlatih? Ada yang kadang-kadang suka pegel lehernya? Ada? Ada tangan yang suka pegel lehernya? Ada yang belakang beritanya suka agak pegel, agak kaku? Itu akibat kita latihannya kurang benar. Tidak terasa langsung, bertahun-tahun baru terasa. Ada yang pinggangnya suka sakit sebelah, pegel sebelah? Ada? Baik, hal-hal seperti itu yang berdampaknya di dalam waktu yang panjang. Nah sehingga panahan itu kita harus tahu benar bagaimana cara kita melakukan kegiatan memanah. Dan semua itu tergantung pelatihnya. Murid atau siswa atau atlet itu ngikutin apa yang disuruh pelatihnya. Maka kita sebagai pelatih harus punya wawasan yang cukup luas. Pelatih itu bukan sebagai pemberi perintah. Kalau pemberi perintah mungkin bisa kita bilang instruktur. Dia memberikan perintah aja. Instruktur senam, instruktur pocok-pocok. Dia cuma ngasih perintah aja. Tetapi pelatih jauh di atas. Nah, makanya kita harus yang di sini saya coba ajak para pelatih ini untuk mempunyai sebuah wawasan, mempunyai sebuah cara pandang yang baik dalam menjadi seorang pelatih. Nanti di sesi yang lain kita akan berbicara teknik. Jadi sekarang disimpan dulu pertanyaan-pertanyaan tekniknya. Tetapi bagaimana kita menjadi pelatih. Nah seperti tadi disinggung oleh baik dari Formi, dari ketua dan lain-lain bahwa hidup dan matinya prestasi itu ada di tangan pelatih.
Kenapa? Karena yang menggerakkan prestasi adalah para pelatih, bukan pengurus. Mungkin dari sekian orang dari klubnya ada yang tahu pengurus prestasi siapa? Nggak tahu, tapi pelatih klubnya pasti tahu, pelatih komunitasnya pasti tahu. Nah maka yang pertama adalah peran pelatihnya untuk prestasi. Nah ini betul-betul bisa dipahami. Yang pertama itu sebagai frontliner. Kalau di toko ada SPG, itu kita masuk SPG showroom mobil beda dengan SPG di warung kopi, beda dengan SPG di toko kelontong biasa. Ini yang akan menjadi kesan pertama pada masyarakat tentang prestasi. Gimana sih? Bagaimana sih seorang pelatih itu memberikan kesan, dan pelatih itu yang berhubungan langsung dengan usernya, dengan member, dengan atlet, dengan komunitas, atau mungkin tadi dengan bapak-bapak dari Korni tadi. Mereka melihat, wah benar prestasi mantap, melihat para pelatihnya datang semua berkumpul dan lain, dan semua penuh perhatian. Biasanya kalau saya memberikan pelatihan-pelatihan, 30% itu mungkin ada yang di luar ngerokok, ada yang kemana jalan-jalan. Tapi alhamdulillah di sini semua bisa berkumpul di dalam ruangan. Mudah-mudahan karakter ini bisa ditularkan terus ya. Nah yang kedua adalah sebagai jati dirinya prestasi. Ini ada di diri para pelatih. Memberikan karakter dan warna yang terlihat dan dipahami. Karakter prestasi itu apa sih? Galak-galak enggak? Cengengesan enggak para pelatihnya? Ini karakter ini yang akan memberikan kesan untuk masyarakat. Ada masyarakat yang saya ingin belajar panahan, kemana ya? Oh ada klub dari prestasi, begitu datang, pelatihnya cunihin. Ini yang menjadi jati dirinya prestasi. Mau seperti apa prestasi? Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan. Saya ingin kelihatan galak. Berarti harus apa? Kalau galak wajahnya nggak boleh senyum, gitu kan? Atau saya ingin kelihatan ramah. Ada di teman-teman. Kesan-kesan ini yang ditangkap oleh masyarakat. Oh, ada kesan misalnya komunitas ini mah tertutup, eksklusif, orang susah masuk, banyak yang dikeluarin, ada yang gitu? Ada. Mari kita menentukan, ini teman-teman kan di Dewan Pelatih ya. Kita tentukan karakter prestasi ini mau seperti apa. Ramah dan baik hati. Apa tadi? Suka bagi-bagi duit. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagai wujud kinerja prestasi. Apa? Pelatih sebagai penentu arah dan tolak ukur performa prestasi. Teman-teman tahu motor Mio? Tahu ya? Ada Kawasaki Ninja, tahu? Performanya bagus mana? Ninja ya. Cepat, bagus, mesinnya gede. Boros. Nah, kesan masyarakat mau melihat seperti apa prestasi itu ada di kinerja teman-teman. Oh ini mah senangnya merakyat, yang ini ngomongnya luar negeri terus, yang ini ngomongnya duit terus, ini politik terus. Performance-nya ada di para pelatih.
Oh, yang tengah ini. Oke. Nah, ini peran ya. Harus ada di dalam keseharian teman-teman pelatih. Saya ini kalau kemana-mana sudah ada plannya di sini. Pespati Kabupaten Bogor. Ini Pespati Kota Bandung. Terus ketahuan nangkring di karaoke. Jadi kita sebagai pelatih tidak hanya di tempat latihan saja. Keseharian kita sudah ada plannya di sini. Pelatih Pespati, apalagi nanti kalau sudah diberi sertifikat, plannya makin gede, ada nyalanya di sini. Nah, maka dari itu kita harus paham betul bahwa kita sebagai pelatih itu satu sebagai frontliner, sebagai ujung tombak. Yang kedua, jati diri Pespati, dan yang ketiga, kinerjanya. Ini ditentukan oleh teman-teman, mau santai-santai saja boleh, mau berdedikasi, berintegritas tinggi, silakan. Itu ada di teman-teman. Tapi semua langkah tindak para pelatih itu nanti akan menentukan Pespatinya seperti apa. Kita dengan kemudian bergabung dengan Formi itu sudah menunjukkan kinerja kita. Pespati kemudian kalau tidak salah ada beberapa provinsi juga yang ingin berminat bergabung. Kenapa mereka berminat? Kenapa mereka ingin? Karena sudah terukur kinerjanya dan identitasnya. Nah, maka ini mari kita buat lebih. Dan ini di luar kemahiran memanah para pelatih. Di luar kemahiran memanah para pelatih. Pelatih itu dinilai dari produknya. Dilatih siapa nih jagoan banget? Bukan dia sudah punya medali apa, dia sudah ikut kejuaraan, tapi produknya. Kecuali kalau kita masih menjadi atlet. Nah, dari peran-peran ini maka kita turunkan ada beberapa fungsi dari pelatih. Secara teknis, yang paling mendasar secara teknis adalah sebagai safety guard. Oke, pertanyaan saya, tadi waktu istirahat kan teman-teman pada memanah ya, ada yang ngawasin pintu keluar nggak? Ada yang nggak tiba-tiba takut ada orang masuk dari situ? Oke? Fungsi kita sebagai safety guard itu harus aware. Begitu melihat, oh ini pada di belakang pintu ramai di sebelah sana, apa yang harus kita lakukan? Oke? Mengawasi, memberitahu yang memanah, atau bagaimana? Awareness itu harus selalu ada. Ya. Oke. Ini harus sudah otomatis. Ya. Awareness sebagai safety guard. Kita lagi jalan, ada paku di tengah jalan, apa yang harus kita lakukan? Ambil. Awareness. Jadi bagaimana kita selalu, fungsi pertama adalah sebagai safety guard. Ketika ada orang yang memanah, perhatikan busurnya benar enggak, stringnya, knocknya masuk enggak ke string. Itu harus otomatis. Kita sebagai tamu, kita sebagai nongkrong doang ngeliatin yang latihan, atau bahkan kita ketika bertugas melatih. Safety guard itu harus sudah menjadi jiwa kita, kebiasaan kita. Nah, fungsi kedua adalah sebagai
technical support. Apa itu technical support? Ada yang tahu bantalan dari Pons Eva itu tebalnya yang enak berapa senti sih untuk horsebow? 5. Tergantung kerasnya apa? Kalau LBS besar, oke, berarti tergantung kekerasan sponsnya atau tergantung kekerasan busurnya? Technical, hal-hal teknis ini yang harus dikuasai. Bantalan kalau kita pasang di lapangan, enaknya sudutnya berapa senti sih? 15. Alasannya? Angkat tangan, berikan penjelasan dengan tegas. Ada yang berani? Ya, lanjut. Kemiringan bantalan ya? Ya. Oke, kemiringan bantalan 15 derajat. Fungsinya sih satu untuk, kalau saya Pak ya, kalau saya dari pertama nahan angin, dan kalaupun dia sampai terjatuh, jatuhnya ke belakang bukan ke depan, karena belakang anak panah saya masih jatuh. Ada yang ngalamin gitu, bantalannya udah penuh, tiba-tiba ada angin, udah patah semua, ada? Kenapa gara-garanya seperti itu terjadi? Karena secara technical support kita tidak memahami. Safety-nya apa? Safety-nya bantalan yang dipasang di luar itu wajib memakai pasak. Mau untuk anak-anak, mau orang dewasa, mau yang busurnya cuma 20 pon, mau yang busurnya 50 pon, wajib memakai pasak karena lawannya bukan anak panahnya tapi anginnya. Nah itu jadi hal-hal seperti itu harus sudah ada di luar pikiran ya, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian bantalan untuk satu orang enaknya lebarnya berapa? Space ruang untuk satu orang enaknya berapa senti atau berapa meter? Ya jarak. Satu orang dikasih 40 ruangan atau dikasih space-nya berapa? 40 sampai 50, 40 sampai 60 cm. 1 meter. Nah. Pernah ngalamin mana berdesak-desakan? Enak kan? Enak dan gak enak bisa dibiasakan ya. Jadi dari satu catatan, teknik itu bukan dicari yang enak, dicarinya yang benar. Kenapa? Kalau kita buang air besar di kamar mandi, menit pertama nggak enak ya bau, tapi caranya gimana? Biasa ya? Biasa menikmati malah. Artinya yang nyaman, yang nikmat itu bisa dibiasakan. Jadi jangan kemudian ini teknik yang benar. Wah nggak enak, saya enaknya begini. Karena nggak enak itu bisa dibiasakan. Tetapi kalau teknik benar dan tidak benar, hasil akhirnya adalah sederhana tadi. Banyak ya di kasus cabang olahraga, atlet begitu pensiun kemudian sakit-sakitan. Banyak ya? Atlet begitu pensiun, ada kena Parkinson lah, gula darah lah, dan lain-lain.
Kenapa? Karena selama berlatih dia tidak melakukan latihan dengan benar. Ketika kita aktif berlatih, semua otot kita terus bekerja. Tetapi begitu pensiun berhenti, baru pada keluar penyakit-penyakitnya. Ini disebabkan karena selama kita melakukan proses latihan itu dilakukan dengan tidak benar. Oke, fungsi berikutnya sebagai pemberi instruksi. Ketika ada murid kita baru sama sekali, Assalamualaikum, saya mau latihan memanah nih. Udah pernah memanah? Belum. Oke, apa yang harus kita lakukan? Diberikanlah perintah ini begini, ikuti aba-aba saya. Ini tetap pelatih memberikan aba-aba, yang memberikan instruksi. Maka dia secara teknis berfungsi juga sebagai instruksi. Angkat, busur, tarik, bidik, lepas, begitu ya. Itu memberikan instruksi. Nggak ada pelatih, ya udah, jalan. Bingung. Ada yang melatihnya gitu caranya. Nah, kemampuan memberikan instruksi juga sangat perlu. Nah, nanti mungkin di pelatihan-pelatihan berikutnya ya kita harus belajar bagaimana memberikan instruksi yang efektif. Salah satu contoh misalnya yang latihan itu kan banyak ya. Terus pelatihnya berdirinya di mana? Di belakang pemanah atau di depan pemanah? Di belakang ya. Samping kanan. Setiap saat pemanah bisa melihat pelatihnya enggak? Tergantung ya. Nah, kemudian pelatihnya ngasih instruksi gini. Kamu jalan ke sebelah sini. Ngerti enggak? Kalau kita sambil merem. Kamu jalan ke sebelah sini. Ngerti enggak? Enggak ya? Artinya, misalnya kalau saya bilang gini. Ius ke kiri 2 langkah. Ngerti enggak? Ngerti. Tapi kamu ke sebelah sini ya. Geser ke sebelah sini. Enggak ngerti. Artinya instruksi-instruksi yang kita berikan itu sangat tidak efektif. Malah bikin bingung. Gimana sih coach? Nembaknya yang bagus? Ya gitu aja. Dia jawab gitu. Atau waktu berlatih pernah digituin. Gimana? Ya kalau saya begini aja. Pelatih harus bisa memberikan dan fungsi teknis lain sebagai administration. Artinya apa? Kalau di klub, di komunitas ada formulir pendaftaran nggak? Ada ya. Bahkan kalau kita sudah terdaftar di Formi, katanya malah Formi bisa database para pemanah anggota kita ya. Artinya administrasi itu harus ada jadwal dan lain-lain. Artinya pelatih itu juga nggak bisa merem dengan masalah-masalah administrasi. Ini 4 fungsi teknis pelatih. Nah, ada beberapa fungsi lainnya. Yang pertama sebagai guru. Apa aja sih? 1, 2, 3. Ada terbaca ini sampai belakang? Terbaca ya. 1. Membuat poin-poin dasar pengajaran. 2. Mendorong pengembangan keterampilan. 3. Menyediakan berbagai aktivitas. Ada yang sudah melakukan 3 hal ini? Membuat poin-poin dasar pengajaran? Ada? Bisa kasih contoh? Coba. Apapun yang dirasa ini poin-poin saya ngajar kayak gini. A few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah membuat poin-poin pengajaran. Yang jelas, apapun versinya,
kita harus buat panduan-panduan. Kenapa? Karena tadi ketika kita belajar sendiri, kita tidak punya panduan. Nah, kemudian pelatih bisa menilai sejauh mana perkembangan murid kita, sehingga panduannya mungkin bisa ditingkatkan dan lain-lain. Nah, yang kedua dan ketiga jelas mendorong pengembangan. Ya, pelatih mana yang nggak ingin anaknya maju ya? Atau ada di sini yang nggak ingin takut jadi saingan? Oke, ketika menyediakan berbagai aktivitas, pelatih dituntut untuk kreatif ya. Hari ini latihannya begini, besok mungkin ada gamesnya, ada aduan misalnya begitu, dan lain-lain. Nah, ini fungsi kita sebagai teacher. Nah, yang berikutnya adalah sebagai leader. Apa itu leader? Ya, dua tugas pelatih ketika sebagai leader. Bisa kelihatan kan? A few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Leader yang pertama adalah memberikan kesan positif dan bermanfaat tentang panahan. Indikasinya apa? Kalau murid kita banyak, oh gitu ya Coach, pantesan begitu. Itu memberikan kesan-kesan yang positif untuk anak murid kita. Manfaat panahan, tentu semua pelatih di sini sudah banyak ya. Panahan itu nggak nyari keringat, ya karena jarang sekali keringetan. Olahraga yang nggak cari keringat ya panahan mungkin. Kemudian manfaat apa lagi yang bisa didapat dari panahan? Apa saja yang bisa dikesankan? Banyak sekali, misalnya biasanya dari orang tua anak-anak ya. Kalau kita punya murid, kita masih pelajar, masih diatur sama orang tuanya, suka ada ekspresi dari orang tuanya. Oh, anak saya kok sekarang lebih sabar, gak dirasa gerusu setelah belajar panahan. Ada yang pernah dapat input feedback seperti itu? Ada ya. Anak saya lebih telaten. Itu kesan-kesan positif yang diberikan. Nah, tentunya kesan positif ini harus dilakukan dengan latihan yang benar. Karena kalau latihannya nggak benar, kesan positifnya susah keluar. Ya, negatifnya, wah anak saya kok beli busur terus, ganti-ganti busur terus. Atau biasanya istrinya ya. Di lapang terus, hari Minggu di lapang. Turnamen mulu. Nah, ini kesan-kesan positif ya. Dan yang kedua, menekankan tujuan yang menantang namun terukur. Nah, bagaimana menantang tapi terukur? Kita harus tahu kapasitas murid kita sudah sampai mana. Dilebihin aja sedikit, itu terukur. Artinya si murid sendiri merasa, oh ini bisa tercapai, mudah tercapai. Kalau misalnya murid kita masih latihan 10 meter, tiba-tiba diajak 50 meter. Ayo, masa nggak bisa segini aja? Itu dia tidak ngukur artinya tidak ngukur dirinya si pelatih. Nah, terukur adalah bertahap dan atlet itu punya motivasi, punya keyakinan untuk bisa meraihnya. Ketika jaraknya dibiarkan terlalu jauh, hilang langsung keyakinannya. Nah, ini konsep-konsep seperti ini yang harus betul-betul dikuasai oleh pelatih. Dari jarak 10 meter, 12 meter bisa, pasti bisa. Yakin pasti
murid-murid bisa bicara begitu. Tapi dari 10 meter, ayo 50 meter. Gitu. Banyak alasan. Artinya kita juga harus bisa memainkan, menantang namun terpukul. Fungsi berikutnya sebagai konsultan, apa? Mendengarkan, menjelaskan, dan menyarankan. Jadi kita juga harus mengerti tadi curcolnya murid kita seperti apa, kebingungan murid kita seperti apa. Jangan sampai juga murid kita takut mau konsultasi dengan pelatihnya. Wah, nggak berani sama coach itu, galak. Artinya tidak ada kepercayaan. Nah, fungsi konsultan ini kita harus miliki: mendengarkan, menjelaskan, dan menyarankan. Mendengarkan apa? Kita harus bisa punya sifat mengalah. Dengerin dulu, sabar sampai dia selesai. Bahkan ada yang komplain, ada yang merasa tidak dilayani. Ketika klub kita sudah makin lama makin banyak, orangnya makin banyak, itu terjadi. Kalau member klub kita masih 10 orang, 15 orang, masih bisa buat perang bareng makan. Tapi kalau member kita sudah 700 orang, nah ini fungsi-fungsinya harus bisa mendengarkan, menjelaskan. Kita harus menjelaskan, itu beda dengan ngeles ya. Pelatih bagaimana supaya bisa menjelaskan setiap pertanyaan dari muridnya? Bagaimana caranya? Kita harus punya wawasan, keilmuan, pengalaman yang luas. Jangan kemudian jawabnya ngeles, biar kelihatan kita tahu. Kemudian menyarankan. Nah, konsultan mendengar, menjelaskan, dan menyarankan akan lebih afdol, akan lebih mantap kalau pelatih sendiri pernah mengalami. Ya, beda menceritakan pengalaman sendiri dengan katanya. Ya, ada yang selalu bilang, oh menurut buku begini, katanya sih begini. Dia sebetulnya tidak punya realitasnya, dia tidak tahu. Tapi kalau pelatih yang juga aktif kemana, maka dia pasti akan sangat pasti sebagai fungsi konsultan. Ada di sini yang kerjanya ngelatih doang, nggak pernah latihan? Akhirnya begitu. Ada yang bilangnya nggak punya busur katanya. Gimana? Taruhnya patah semua, jadi nggak latihan. Tapi pelatih panahan sebaiknya aktif berlatih. Tidak perlu jago, tidak perlu mahir, tapi dia mengerti apa yang dia alami. Berikutnya, nah ini fungsi pelatih itu sebagai narasumber. Apa saja? Nah, ada 4. 1. Mengerti keilmuannya dengan benar. Konsep dasar pelatih seperti apa, konsep dasar teknik seperti apa, dan lain sebagainya. Bagaimana latihan yang tidak menyebabkan cedera, bagaimana latihan ini bisa efektif dan efisien, dan lain-lainnya. Bagaimana setting atau memilih anak panah yang baik. Pelatih itu mengerti keilmuannya. Kemudian dijelaskan dan disarankan gitu kan, sebagai konsultan. Jangan, ya cobain aja, kamu beli semua anak panah yang ada di toko, cobain. Itu teman, itu bukan pelatih. Kalau teman biasanya saling menjerumuskan.
lanjut. Oke. Yang kedua, tidak terpaku sebatas teknik. Saya sering melihat, kemudian pelatihnya ngoprek-ngoprek teknik, ngoprek-ngoprek busur malah. Anak panah terus kalau mungkin di tradisional berkenaan dengan shepherd dan tackler. Terus begitu, padahal sebetulnya masalahnya di matanya si mana gitu. Kenapa saya ke kiri terus? Wah, oke, busurnya harus dibeginiin, ganti anak panah. Padahal sebetulnya matanya aja yang ciwer. Beli kacamata, beres persoalan. Iya. Nah, kemudian juga ternyata masalahnya, oh dia sedang banyak hutang ternyata. Atau latihan saya jelek terus. Wah, dioprek terus pakai besok lagi cobain ini. Ternyata di hatinya, pikirannya. Ada yang ngalamin gitu, lagi banyak persoalan memanas terus. Ya, kan kalau kita mengalami realitasnya enak kan ngomongnya ya. Bahwa kita memang pernah punya utang, punya masalah. Jadi jangan terpaku sebatas teknik. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan terkini. Artinya apa? Seperti misalnya tadi informasi dari Formi. Oh, ada ini. Peraturan pemerintah itu sekarang begini. Ada surat edaran harus begini. Jadi tahu update-nya baik dari peraturan, kemudian dari dinamika di dunia panahan seperti apa, kemudian hal-hal lain. Jadi kita harus selalu update, jangan kuliah ya. Pelatih itu harus selalu update. Kita mengikuti perkembangan dulu 2010, 2009 ya, banyak yang kemudian saya ikut panahan tradisional, saya ikut horsebow karena bikinnya gampang, murah. Dari PVC ya pada bikin. Orang-orang yang ngomong itu sekarang dia pakai browser. Jadi berkembang sebetulnya. Jangan juga kita, wah saya begini, berkembang terus. Dulu dari PVC kemudian ke IRG ya. Kemudian dari situ berevolusi ke laminasi ya, bending. Sekarang update ini yang harus diketahui. Minimal gini, kalau kita update, ada murid kita nanya bisa jawab. Minimal itu aja. Kita bisa jawab. Dan keempat, tidak terpaku pada masa lalu. Waktu zaman saya, walaupun kita berbicara di perkara busur tradisional, tapi berjalan terus kok sekarang perkembangannya. Ya, artinya kita tidak memakai standar masa lalu, standar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu mungkin bergeser. Oke, ini kita bisa bijak dalam menjadi konsultan. Tadi kan ketika ada murid bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ini fungsi konsultan kita sebagai konselor kita yang berperan. Memberikan penjelasan yang masuk akal, memberikan penjelasan yang bisa dimengerti dan lain-lain. Kira-kira begitu. Tapi memang apakah kita harus, kalau kita bicara ideal harus kita cobain, yang PVC kita cobain, yang laminasi dicoba, yang lain-lain dicoba, sehingga wawasan kita akan lebih besar. Tidak harus memiliki, pinjamlah sekali 2 kali. Mungkin ada di rekan-rekan kita yang misalnya berbeda, bahkan mungkin kan
di Kosbo ini banyak sekali ya jenisnya, dari Turkish, kemudian Taiwan, kemudian ada ada berapa macam? 10 macam? 10, 50 jenis. Nah, nanti begini, wawasan kita dengan perbendaharaan busur, anak panah kan dari petung, lamil, karbon, mix karbon, dan lain-lain, kita bisa memberikan penjelasan, bisa bijak dalam menyarankan. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Pak Teguh, ini kan selama itu kita sebetulnya sudah melakukan fungsi-fungsi seorang coach. Cuma secara realita di lapangan kita sebetulnya tidak punya sertifikasi gitu. Secara betul benar ini sudah terverifikasi. Nah, kita cuma memberikan instruksi sesuai dengan apa yang kita pahami aja. Itu gimana? Secara hukum apa secara ya? Yang pertama tadi ada buku. Pasti sudah bikin buku panduan. Ini menjadi acuan pertama buat para pelatih. Yang kedua, memang kedepannya kita harus sering mengadakan pelatihan seperti ini. Artinya apa? Bahkan di dalam keilmuan itu selalu dinamis ya. Mungkin di tahun depan ada penemuan baru dan lain-lain. Kalau kita bicara sport science, sekarang ini hypnosport yang sedang naik. Hypnosport kenapa? Sebetulnya hypnosport itu bisa muncul dengan sendirinya. Tetapi dengan metode-metode sekarang itu bisa dimunculkan lebih cepat. Nah, kemudian misalnya tentang ada satu lagi yang mesti para pelatih mengerti adalah ada yang namanya long term athlete development. Bagaimana kita membuat sebuah pendidikan untuk berbagai macam usia. Usia sekian harusnya bagaimana, usia sekian harusnya bagaimana, usia sekian harusnya bagaimana. Terus sampai masa pensiun itu ada runutannya sebetulnya. Banyak, bahkan sebetulnya di cabang olahraga lain pun banyak pelatih yang belum mengetahui. Contohnya begini, anak usia kadet atau usia junior sekitar 9 sampai 12 tahun itu belum bisa dilatih menggunakan latihan beban. Semua sebetulnya panduan latihannya adalah menggunakan berat badannya saja. Nah, bagaimana kemudian ada anak-anak yang kemudian diforsir untuk latihan, wah anak usia sekian sudah jago, sudah kemana-mana, sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Banyak sekali kasus anak-anak kemudian dia mengalami deklinasi di usia 14-15 tahun. Dari keterampilannya, dari tumbuh kembangnya, pun dari kemampuan cara berpikirnya. Nah ini long term development ini memang harus dipahami. Tidak harus ahli, tapi kita paham. Oh, anak segini itu harusnya begini. Anak usia sampai 9 tahun itu disebut kategori fundamental. Dia harus melakukan berbagai macam aktivitas. Menendang, melempar, berguling, keseimbangan, sliding yang meluncur. Mereka harus tahu. Jadi di awal jangan terlalu banyak spesialisasi. Udah kamu belajar panahan aja dari kecil. Tapi harus dicoba. Kamu harus main bola, harus naik sepeda, harus semua belajar. Menendang. Kenapa? Karena semua itu untuk tumbuh kembang yang optimal.
Nah, pada umumnya di dalam olahraga itu yang menjadi poin utama adalah susunan tulang belakang. Rata-rata anak berkebutuhan khusus, kemudian kebetulan di saya ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus dengan metode panahan. Itu 80% penyebabnya adalah susunan saraf di tulang belakang. Dan itu bisa diterapi. Salah satunya dengan panahan. Nah, artinya hal-hal seperti itu yang kita akan terus pelajari. Mudah-mudahan Dewan Pelatih di Vespati bisa memfasilitasi ini. Nah, bagaimana kemudian susunannya? Sebetulnya kalau dijelaskan ini kan, oh iya saya pernah, oh iya saya melakukan ini. Tetapi oh iya itu tidak terstruktur. Sebetulnya jadi kita pelatihan ini cuma membantu menyusun. Mungkin dari peran, dari fungsi dan lain-lain teman-teman pelatih sudah melakukan. Tetapi bagaimana kemudian kita menstrukturkan ini, membuat sebuah sistem sehingga bisa efektif dan efisien. Demikian kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah melihat kita sebagai pelatih. Perannya apa, fungsi teknisnya apa, fungsi non teknisnya seperti apa. Ini yang paling the ultimate coach, yang paling tinggi adalah pelatih itu sebagai role model. Kamu pingin mahir, pingin berkembang di panahan, ikutin aja coach tersebut. Role model untuk umat muslim siapa? Gak perlu dibantah, gak perlu dipertanyakan, ikutin. Udah, beres semua. Seperti itu. Nah, kita di dalam kegiatan memanah, sebaiknya kita bisa menjadi role model. Ini sebaiknya ditumbuhkan dalam diri pelatih itu. Oke, saya harus memberikan contoh suri tauladan untuk murid-murid kita. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pemanahnya. Nah, ini ada konsep pelatihan. Jadi kalau bisa dijelaskan ini perkembangan atlet dan ini performance-nya, kemajuannya. Nah, atlet-atlet atau pemanah pemula itu kira-kira ada di sini. Dia naik, ini level kontribusi dari atletnya, dan yang berwarna ini kontribusi dari pelatih. Dia masih di sini naik. Sementara kontribusi pelatih itu ada di atas, sehingga di tahapan ini pelatih itu harus dominan, memberikan instruksi, mengarahkan, mencontohkan, nyuruh dan lain-lain. Harus dominan. Nah, di tingkat berikutnya biasanya di dalam panahan itu ada pemula, ada pemanah, dan ada ahli ya. Nah, di tingkat intermediate, di tingkat pemanah, ini kontribusi atlet dia mulai meningkat pesat, dan kontribusi pelatih ini ada di atas. Jadi berimbang. Peningkatan keterlibatan atlet dengan keterlibatan pelatih itu seimbang. Jauh. Nanti kalau ini belum beres kita lanjutkan, sudah break ya. Nah, di tingkat ahli kontribusi pelatih di bawah kontribusi atlet yang sudah tinggi. Contoh misalnya begini ya, tadi ketika orang baru mulai itu betul-betul dibimbing. Nah, ketika
ini dia sudah pernah juara, sudah mencoba berbagai macam unsur. Si pelatih ini fungsinya sama, kontribusinya sama. Nah di atas, ketika dia sudah mulai, kayaknya saya harus latihannya begini, saya tahu kelemahan saya ini, maka saya harus berlatih ini, didukung oleh pelatih. Artinya keterlibatan kita sebagai pelatih itu berjalan sesuai tingkatan keterlibatan si pelatih. Nah, saya pernah banyak cerita ya, atlet Indonesia yang pernah belajar ke Korea itu ketika balik lagi merasa paling jago. Korea paling ini ya panahannya, sehingga dia tidak memandang lagi pelatih lokalnya. Coach saya coach tim dari Korea, banyak sekali atlet seperti itu, karena dia sendiri sudah merasa tidak, memang sebetulnya begitu. Artinya dia sudah ada di posisi ini. Nah si pelatih lokalnya nggak terima, gak bisa, kamu harus nurut saya. Itu nggak akan jalan, karena dua-duanya ada di posisi ini. Artinya pemanahnya harus punya adab, pelatihnya juga harus legowo. Dan dia sadar, mereka sadar betul posisinya ada di situ. Kita dorong, saya belajar di sana dapat programnya harus begini, oke. Kita tarik, kita fasilitasi. Seperti itu, bukan kemudian saling berbantahan. Pernah nggak teman-teman pelatih kemudian berdebat dengan muridnya? Sering. Berdebat ya, bukan berdiskusi ya. Beda diskusi dengan debat, beda. Kita harus lihat dia ada di posisi mana sih sebetulnya. Nah sehingga bagaimana kita harus mengajar. Kalau saya cerita tadi ada level dari pemanah, yaitu tadi pemula, pemanah, ahli. Kalau di profesi itu cukup mudah membedakannya. Pemula dia belum tahu lah. Kemudian pemanah dia sudah cukup mahir menggunakan busur dan anak panah. Yang disebut atlet ya yang memang membangkitkan dirinya untuk panahan. Saya latihan tiap hari dan tidak punya kerjaan lain, saya memang pekerjaan saya memanah. Itu atlet atau ahli. Nah di kita udah ada yang sampai segitu belum? Kita masih sambilan ya. Pedagang panah, saya pemanah dan pedagang, jadi pedagang panah. Nah, kira-kira mungkin para pelatih punya gambaran ya. Di klub saya siapa yang masih pemula, siapa yang sudah jadi pemanah, siapa yang sudah jadi ahli. Ada klubnya yang sudah lengkap, ada pemula, ada pemanah, ada ahli, ada ya. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita melakukan pengajaran? Tadi kontribusi pelatih dominan, memberikan contoh, arahan, aturan. Nah, kepada pemanah kita harus menjadi pendamping, memberikan saran, pilihan. Kamu mau pakai busur apa? Saya kalau pegang Turkis begini, kalau pegang busur apa ya, Tartar begini, kan beda Turkis sama Tartar ya, gripnya beda ya. Dia sudah bisa merasakan enaknya yang mana. Kalau pemula belum ngerasain enaknya yang mana. Nah, di sini kita bisa memberikan saran dan pilihan. Tetapi kalau pilihan ini diberikan pada pemula, dia akan selamanya terus cari busur.
ganti-ganti busur ini nggak enak, ini nggak enak, ini. Karena dari mulai dia berlatih sudah disodorkan macam-macam. Kalau kita terlalu banyak pilihan kan bingung. Maka untuk pemula jangan diberikan pilihan. Udah pakai ini, latihannya begini. Setelah dia familiar, mahir, baru masuk pada level komandan. Cobain busur ini, cobain kamu pakai anak panah ini. Kenapa? Banyak sekali contoh misalnya tekniknya belum bagus, tapi nyalahin busur, nyalahin anak panah, nyalahin busur. Nah, di level yang ketiga bahwa dia mendorong, memotivasi dan mendukung pencapaian. Siapa yang ingin ikut berpartisipasi di Conquest Cup? Ada yang ingin berpartisipasi di PT Kupasi di Conquest Cup? Ada yang ingin? Sebagai pelatih, ayo kita dukung. Jangan kemudian dimatikan, karena mau mahal. Kita beri motivasi. Ngapain di sana juga, nembaknya sama dengan di sini. Itu pelatih yang memastikan potensi muridnya. Jadi ini, kalau di Indonesia sebetulnya konsep ini sudah sejak lama ya. Teman-teman tahu Ki Hajar Dewantara? Apa dia semboyannya? Ingat Sotong Tulodo. Ketika di depan menjadi tauladan, Ima dia bangun karso. Ketika di tengah membangun bersama-sama, Tuturi Handayani. Ketika ada di belakang dia. Jadi ini konsep ini belajar ini sangat biasa buat kita orang Indonesia. Kalau kita mengerti dan terstruktur. Nah, tadi konsep mengajar, ya. Belajarnya apa? Nah, ini untuk menjadi pelatih yang komprehensif, yang menyeluruh, itu pembelajaran itu harus mencakup 3 aspek. Kalau tadi Bang Jaki bilang organisasi itu harus apa? Punya anggota, punya anggota, punya apa? Oh, berarti tadi materi dari Bang Zaki nggak didengar kayaknya. Punya aktivitas, punya keilmuan. Kalau organisasi tidak melingkupi 3 itu, dia organisasinya pincang. Nah, di dalam belajar pun begitu. Okay. Yang pertama adalah aspek kognisi. Ilmu, teori, istilah, wawasan. Kita bisa, oh ini busur hibrid, ini laminasi, ini TFG. Itu perbendaharaan ilmu ya. Aspek kognisi kita belajarnya berarti meningkat. Kita belajar panahan, nyobain berbagai macam busur, tapi ini busur apa nggak tahu, yang ini apa nggak tahu. Aspek kognisi ini harus diberikan. Apa yang disebut katra, apa yang disebut follow through, apa yang disebut stance, kuda-kuda, itu ngerti. Teori-teorinya mengerti, istilah-istilahnya mengerti. Okay. Nah, aspek yang kedua, mati lampu.
Sambil menunggu layar ditayangkan. Oh, ngejepret ya. Saya minum dulu berarti. Ya, ngopi dulu boleh, kita break dulu. Oh, udah nyala. Oh, jahat. Tapi infocusnya belum. Jadi yang mau bikin kopi silahkan. Mau bikin kopi dulu. Oke, aspek kognisi tadi tentang istilah ilmu itu yang membuat kita terstruktur. Seperti tadi, aspek pelatih itu sebagai safety guard. Sebetulnya kita sudah melakukan ya, tapi karena tidak ngerti, kita tidak bisa optimalkan. Nah, aspek yang kedua adalah psikomotor, keterampilan. Jadi penambahan keterampilan gerak dengan benar, efektif, efisien, serta tidak berdampak buruk bagi badan. Nah, semakin kita berlatih, semakin kita belajar, maka teknik kita semakin baik, badan kita semakin terampil. Badan kita semakin berkembang, kuat. Nah, oke, stretching lagi. Ini kayaknya tadi ada yang ngecas ya. Ada yang udah HP nggak? Bayar lah. Tokennya habis. Ada yang sudah belajar atau ada yang menemukan murid yang nggak bagus-bagus tekniknya. Ada? Ya. Kita punya murid 3 orang. Yang pertama bagus, kedua bagus, yang ketiga kok nggak bisa belum ada. Nah, artinya untuk murid tersebut pembelajarannya kurang lengkap. Maka untuk melengkapinya kita harus ekstra, berikan perhatian lebih dan lain-lain. Nah, okay. Kemudian ketika kita berlatih bagus, badan kita terampil, sebetulnya ada faktor-faktor gerak badan lain yang terbantu.